Lo waktu hidup, dikasih kesempatan hidup, lo pernah kemana aja? Gue jawab gak pernah kemana-mana, gengsi coy. Gengsi banget. Lo ngomong sama Mike. Masa kalian gak ada yang ngalamin sih? Enggak sih. Iya makanya. Itu kayak lebih ke kutukan kayaknya ya. Iya, orang yang kerja cepet meninggal. Oh iya betul. Kita belum sempet nikmatin itu duit, ya kan? Kita tabung, kerja nabung, terus duluan meninggal. Gue heran, lo bacaan lo apa sih? Yang lo tonton apa, yang lo baca apa, yang lo alami apa gitu. Itu suka valid kagak? Tapi bisa bedain telur bebek, telur asin, telur. Bisa warna hijau. Oh, iya. Kalau bebek kan hijau. Telur ayam kampung. Putih. Jangan pergi, biar hati ikut nyanyi. Podcast tempat cerita. Podcast tempat cerita. Kita rangkai, kita jaga, biar semua jadi makna. Podcast tempat cerita. Podcast tempat cerita. Satu suara, satu jiwa. Anak-anak kita cerita. Di jalan pulang. Yes, selamat datang di Tempat cerita. Anggap aja rumah sendiri. Kali ini episode berapa kakak-kakak? 3. Wah nggak terasa iya. Tapi kita mau say thank you dulu loh ya sama studio yang ciamik banget. Dingin loh Kita studionya. disupport oleh Metro Bali. Thank you banget. Studionya keren, dingin, adem, alatnya lengkap semua juga. Betul ya. Terus juga kita disupport juga sama Ayam Kremes Panjer. Makanya kita semua sebelum mulai makan dulu gitu ya. Enak lagi kan? Siapa sih nggak tahu ayam kremes panjer ya kan? Jadi kita Dan harapkan sekarang kita podcast udah siap podcast karena udah nggak gemetaran karena lapar ya kan. Iya. Dan hari ini kita juga kedatangan seseorang yang luar biasa ya kan. Ini bisa dibilang nih jadwalnya susah. Iya padat banget. Lo tau gak sih buat booking kakarian ini kita udah Kita tuh ngedeal harus- dari 2 tahun lalu kayaknya ya. Iya kita tuh harus 2 ngechat. tahun? Iya kita harus Gitu ngechat ya. Amanda dulu ya kan. Kita harus hubungi Amanda Please, Iya, harus iya, hubungin. iya, Jadi iya, kita iya. hari ini bersama dengan kakak Rian. Leonard Manopo. Dia seorang founder dari Elevara Sinergi. Elevara itu apa kak? Oke, jadi kita itu mitra pengembangan sumber daya manusia. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi kita Orang-orang yang nggak kita berkembang. berpartner, ya terutama buat orang-orang. Cocok. Iya. Ya, jadi kita supporting perusahaan-perusahaan untuk mulai dari proses rekrutmen, kemudian selama mereka bekerja sampai apakah perusahaan tersebut memperhatikan pada saat nanti karyawannya mau pensiun, mereka bantu nyiapin nggak gitu. Nah, itu yang kita bantu sebagai advisernya gitu. Oh berarti Elevara ini mikirin dari hulu ke hilirnya Ya, perusahaan. betul sekali. Wah gokil. Betul. Berarti bisa kita berdayakan untuk memikirkan bagaimana hulu hilirnya podcast ini. Oh iya. Iya Tergantung. Tergantung waktu ya. Tergantung waktu kan maksudnya? Tergantung Oh, waktu. waktu. Iya, Maksudnya. betul. Ini bengong nggak ngerti. Tergantung waktu. Tergantung waktu. Ada kan? waktu, Iya, betul. iya. Iya, Terus kan? Karian ini juga sebagai financial planner juga, Iya. ya. Oke. Financial planner itu maksudnya insuran. Enggak, bukan. Memikirkan gimana ya? Banyak banget Kak gitu Oh, iya. ya. Justru Mikirin duit kalau- orang. Mikirin duit orang, benar. Jadi kita sebagai financial planner itu selain kita belajar juga, terutama kita nanti belajar tuh dari dasar tuh kayak belajar ngenalin ada yang namanya rumah keuangan. Karena Apalagi setiap itu? orang itu kondisi rumah keuangannya itu pasti berbeda-beda. Nah setelah kita belajar, kita ambil sertifikasi, baru kita bisa nih jadi konsultan buat orang lain gitu. Tapi pas banget nih kak, karena hari ini aku penasaran banget ya, aku pengen bahas nih. Kan dengan gaji yang mungil ini, Iya. kalau aku prioritas untuk liburan gitu kan. Karena dengan konsep hidup cuma sekali, tiba-tiba gue meninggal. Ditanya sama malaikat, lo waktu hidup, dikasih kesempatan hidup, lo pernah kemana aja? Gue jawab gak pernah kemana-mana, gengsi coy. Gengsi banget. Lu ngomong sama malaikat Sama gengsi. malaikat gengsi. Lo kalau udah dikubur tuh itu urusannya amal dan kebaikan Lu aja. gak tahu, lu gak tahu. Apa? Ditanyain. Emang lo pernah? iya. Lo pernah kan? Kayaknya dia aja deh. Lo pernah mati suri? Bokap gue.
Gue mimpi bokap gue Oh, ngomong kayak gitu. gitu. Jadi maksudnya kalau punya duit tuh pokoknya kalau aku prioritaskin ya hidup cuma sekali, udah deh kita explore nih negara-negara yang mungkin nggak ada di sini kayak gitu Kayak kan. kapan hari lu kemana? Ke Cina, Kemana? Jepang, Cina ya? Wah, Semua sebutnya Cina lagi. ya? Cina, Jepang, Korea. ya Asia. Oh iya malah. kalau cuma mau cari dingin ya Iya, malam Malang doang. aja. Malang, Ya, gua pergi kan ke kemarin Batu udah Malang. cukup. Kita nggak Iya, usah iya. jauh-jauh, kita ke Bedugul aja. Dulu Iya. aja. Oke. Tapi kalian kalau kayak gitu prinsipnya kan bukannya dia akhirnya berasa, gue tuh ngeliatnya kayak gini. Kalau orang-orang yang berpikir seperti itu jadi ngerasa, lu kayaknya ini deh lebih prefer untuk nabung deh daripada harus Lo kenapa jalan-jalan. ngejudge gue? Iyalah, lu tuh nggak bijaksana. Duit-duit gue. Nah, Iya sih. tuh. Tapi cuman- kalau nggak ada juga gue minjemnya sama lu sih. Nah, sebelum aku jawab, aku mau kasih satu challenge dulu nih. buat Apa? teman-teman. Apa? Jawab dengan cepat ya. Oke, Ya. Jawab dengan cepat. oke. Ya, gitu, takut. Oke, ini challenge Oke. ya, catat ya. Lo cepet ya, lo yang di ini rumah biasanya mereka suka harus lambat. cepat. Aku langsung tunjuk ya. Oke. Siap Kan ya? jawabnya barengan bertiga. Enggak, berarti. satu-satu. Oh, satu-satu, Kak Aryan Jadi yang yang nanti aku akan tunjuk random. Oke. Ya, oke. Pertanyaannya Nah kalau misalnya kan apa? lama jawab nggak apa-apa. Nggak boleh, lo angus. Cepet, pokoknya jawab aja ya. Oh, iya. Oke, Nggak boleh mikir. kita mulai ya. Atau Oke. lupa lagi. Kakak Yuka, kalau punya 10 juta, duitnya mau dipakai buat apa? Pergi belanja, Apa? Belanja apa? beli apa aja. Apa aja? Emas. Nggak jelas gitu ya? Beli emas. Oke. Kakak Adrian, 10 juta. Operasional. Operasional di mana? Di Operasional rumah, rumah. ya? Di rumah ya? Biar aman. Oke, biar aman. Jawabannya plain banget. Oke, kalau kakak 25 Tiket juta. pesawat. Oh, 22 juta tiket pesawat dong. Tiket pesawat. Tiket pesawat. Langsung. Iya. Oke, nggak mau nambah yang lain. Itu aja masih kurang. Itu aja masih kurang ya. Sombong Oke. lu. Oke. Soalnya gue Kakak bersyukur Yuka, kalau 50 juta Model usaha, modal usaha apa? bisnis, fashion. Bisnis fashion. 50 juta Afiliator. afiliator emang perlu duit banyak itu? Iya buat backup plan lah. Oke, buat backup plan. 50 juta terakhir. Usaha kuliner. Usaha kuliner. Oh, no cukup. Bisa cukup. Franchise kali, Franchise juga nggak cukup. Enggak ya? Kita buka warung, Buka warung warung itu kan aja, dengan warung 50 tunjuk-tunjuk juta. gitu ya, Iya. 50 juta. Warung ya. touchscreen. Warung touchscreen. Iya. Oke, nah jadi sebenarnya sebelum saya menjawab tadi pertanyaannya, jadi ketika kita ada uang yang datang, pertanyaannya uang itu buat apa gitu. Itu dulu yang harus kita tanyain, buat apa? Apa terus? Buat apa gitu? Karena kalau kita nggak punya jawabannya, ada prinsipnya kalau kita di keuangan, uang itu harus dikasih rumah. Supaya dia ada tempat tinggal gitu. Kalau dia berkeliaran di luar rumah, itu bisa tiba-tiba kita nggak tahu gitu. Sama lah kayak pada punya anak nggak? Kalau anak berkeliaran lebih deg-degan mana anak berkeliaran atau anak dalam rumah? Dalam Karyan, rumah. sebelum lanjut aku motong Ya, dulu bentar oke, ya. boleh. Sekarang gini, uang itu udah harus tahu buat apa. Iya. Tapi pada case-nya, ketika duit datang, pasti kita udah punya plotnya sendiri. Misalnya tiba-tiba ada sanyola rusak, tiba-tiba genteng rumah lah bocor. Ada pengeluaran bahkan Kalau ya, itu malah bukannya Nah. malah tidak terprediksi kalau yang Iya, iya, rusak-rusak dan I mean gini, sebagainya. maksudnya gini, ketika kita nih ada sanyo rusak, terus kita tahu minggu depan kita bakal dapat duit 3 juta. Jadi Oke. 3 juta itu kita udah, wah ini pakai benerin sanyo deh. Tiba-tiba si sanyo rusak gitu. In case kan sering banget kayak gitu ya. Lu sering nggak, Jong? Gua Belum pernah. Enggak sih. Nggak pernah. Tapi Nggak case, pernah. maksudnya berbeda case-nya, Bisa bukan jadi hanya Kok berbeda. keluarga gue doang ya? Salah apa gua? dikutuk ya. Mungkin yang lain nggak pakai sanyo kak, Iya. pakai merek yang lain, Electrolux Enggak, yang lain dan loh kayak sebagainya tiba-tiba gitu. kasur anakku Iya, besi iya. spring bednya nonjol. Iya, Aku iya, tahu iya. nih bulan depan kita mau THR-an kayak Iya, gitu. Tiba-tiba iya, kasurnya iya. dia rusak atau tiba-tiba AC kayak Berarti gitu. dia kayak lo kayaknya nggak ikhlas kalau duit itu keluar buat itu. Bukan nggak ikhlas. Jadi maksudnya ketika gue tahu bulan depan gue mau THR-an, ada aja mendadak yang kayak kerusakan inilah atau enggak itu gimana? apalah Itu sugesti atau apa gitu ya? Sugesti. Malah di- Enggak, itu enggak ya? banyak loh dialami Banyak oleh kejadian ya? manusia in the world. Wah, Oh gitu ya. Masa kalian gak ada yang ngalamin sih? enggak. Enggak sih. Iya makanya. Masa Iya itu dong. Itu kayak Kalau lebih nggak ada, lebih kekutukan kayaknya ya. Mungkin gini ya, gue Bisa kayak keturunan. Iya, Iya, turunan iya, ke-8. iya, iya. Enggak serius, gak ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Enggak sih. Enggak sih. Malah Terus kita- yang lo tanyain Iya. ke Kak Rian apa? Iya. Apa ya? Karena pengalaman itu nggak pernah ngalamin gitu. Tetapi kalau kita tiba-tiba udah pegang uangnya, terus ternyata tiba-tiba ada keluarga yang nelpon, ada yang sakit, ada yang apa dan sebagainya, itu pernah. Tapi kalau kita udah tahu ini rusak, bulan depan, minggu depan ada duit, terus tiba-tiba duitnya datang, terus tapi, aduh mau keluarin buat ini atau buat yang lain, itu Iya. jarang sih. Kalau gitu. in case kayak gitu gimana, Kak? Kalau in case Maksudnya? kayak gitu nggak apa-apa kan gini. Poinnya adalah duit itu
yang penting kita sudah tahu mau dialokasikan kemana buat apa. Karena kalau yang paling bahaya itu ya kalau kita nggak bisa manage uang-uang yang ada itu gitu. Nah kalau ketika itu tidak tercatat, kemudian kita malah ya udahlah kan cuman beresin doang, paling berapa ratus ribu gitu. Nah hati-hati kalau kita pakai prinsip kapal bocor itu bukan karena ombak besar dari luar, tapi karena ada lubang-lubang kecil dari dalam yang tidak diperhatikan, tidak diurus, akhirnya kapal bisa tenggelam. Nah, kondisi keuangan kita itu sama kayak gitu, Kak. Selama Kak Grace udah oke, bulan depan akan ada THR, pas banget ini ada yang rusak, sanyo, TV, komputer anak, itu udah tercatat, itu sih nggak apa-apa, Kak. Jadi kan nggak Masih ada duit aman. ya dong gue. Ya nggak ada iya, karena kan ada kebutuhan yang lain yang Kakak Tapi rasa kan itu yang lebih lain penting, teratasi gitu ya. Iya, tapi maksudnya gimana bisa akhirnya beli tiket ke luar negeri atau enggak mungkin Oke. Kan cuma 3 juta, lo dapetnya investasi. 25 juta tadi dari dia. Oh iya sih ya. banyak Gue masih ya. punya 20 Masih bisa juta. banyak ya. Iya, Bang. Berarti yang perlu diperbanyak adalah source of income-nya, Kak. Balik lagi. Apa? Source of income yang dibanyakin, kerja Sumber, lebih keras, sumber. kerja. Kerja bagi kuda liar. Iya, pagi Tapi- siaran, siang ngojek, malam ngajar les gitu. Aku misalkan, baca gitu. beneran ini ada ininya ya, ada datanya ya. Iya. Orang yang kerja cepat meninggal. Oh iya betul. Kita belum sempat nikmatin itu duit, ya kan? Kita tabung, kerja nabung, terus duluan meninggal. Gue heran, lo bacaan lo apa sih? Yang lo tonton apa, yang lo baca apa, yang lo alami apa gitu. Aduh, Itu nanti super aku valid kirimin. kagak? Iya. Nanti aku kirimin terus tampilin nanti di layar ya. Kerja, ya. Soalnya kerjanya nggak kenal waktu gitu. Iya. Ya. Karena kan Kena kelelahan ya, tipes, Mbak, ya. kena stroke Iya, dan sebagainya. dan akhirnya kita belum sempat menikmati gitu kan. Kalau tadi lo sendiri, Kak Adrian, misalnya lo punya duit, lo lebih memilih untuk ditabung atau lo memilih untuk liburan? Kalau liburan mah ntar aja. Kalau liburan juga kan nggak mesti habis Lo budget. nabung berarti? Nabung. Yuka? Liburan. Liburan, oke, lo nabung, udah terkumpul nih, lo belum sempet nikmatin, terus lo meninggal, berarti istri lo pergi sendiri gitu Iya nggak liburannya? apa-apa. Itu kan di luar Plan kontrol B dong. gue. Iya. Terus dia liburannya sama laki lain. Iya, Terus dia ngeliat dari surga gitu ya, nggak ada istri gitu Ya ya. kalau itu mah nyesek banget. Enggak lah. Lo hidup, nggak sempet menikmati hidup, dan lo harus nabung. kalau gue mikirnya kalau emang itu yang gue plan terus ternyata meleset dari plan gue, ya itu di luar kontrol gue. Intinya gue saat gue ada, gue coba untuk sisihkan itu aja. Perkara liburan kan nggak mesti yang jauh-jauh. Nah. Mau dingin ke Bedugul. Oke, Ya, ke Bedugul juga perlu duit. Nah ini, aku balik lagi ke yang tadi, rumah keuangan ya. Heeh. Lantai satunya rumah keuangan itu adalah tabungan. Kalau kita dapat uang, pertanyaan pertama adalah apakah kita sudah punya tabungan dulu? Oke, setelah tabungan naik ke lantai 2, itu dana darurat. Oke. Setelah kita punya uang, kita alokasikan mana yang untuk ditabung, mana yang untuk dana darurat. Jadi rata-rata orang Indonesia dengan gaji UMR 3 sampai 4 juta, kalau mereka bilang, tapi aku nggak bisa nabung dong. Enggak. Kalau kamu belajar nabung 100.000 aja per bulan, tahun depan kali 12, kamu masih punya di awal tahun 1,2 juta. Betul. Kalau Jadi 2 ini tahun bukan- udah dapet 2 M ya. Iya. Enggak dong. Kalau tambahin lagi Gue iya. juga mau kalau bisa begitu. Lu gimana sih itu hitungannya? Investasi. Padahal yang orang bank dulu. Iya. Iya. Nah Oke, gitu. terus? Tadi lantai 1 apa? Tabungan. Oke, lantai 2 Dana darurat. darurat. Nah, Aduh, lantai bantuin 3 gua lupa. lantai 3-nya baru kita harus ngomongin tentang yang namanya asuransi. Produk asuransi juga penting. Ini gue liburannya nggak ada di lantai berapa Sabar, dia? sabar. Belum nggak. Oke, kemudian dari sini baru kita masuk ke yang level keempat, lantai 4 itu adalah investasi. Oh, berarti Kalau insuran itu nomor 3. nomor 3, betul. Kan ada BPJS kalian. Kalau dirasa sudah cukup, it's okay. Kalau saya sih selama ini tetap merasa Tambahan kurang. ya? Oh, Iya. oke. BPJS itu perlu, Ini, tetapi swasta juga perlu. Insurance kematian gitu. Nah, gini, Kesehatan. itu akan sangat berbeda lagi nih. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kalau buat pria, ya kalau pria itu katanya secara fisik lebih kuat, tetapi untuk usia lebih pendek daripada wanita. Mampus. Oke. Banyak lu baik-baik hidupmu. Ada surveinya. Enggak dong. Ada researchnya, Main dosa. ya. Kan gue badminton nambah. Ada penelitiannya Ya, tuh. wanita itu fisiknya mungkin lebih di bawahnya laki-laki, tetapi rentang usianya lebih panjang. Nah, tadi nanyanya apa? Yang mana ya? Liburan. Liburannya di lantai berapa dia? Liburan Kalau lantai mau berapa? ngomongin soal liburan, ini harus dipastikan dana untuk liburan maupun yang bersifat spurs itu ambilnya adalah dari hasil investasi.
Oh. Itu yang paling benar. Jadi itu nggak akan menguras dana tabungan, dana darurat, dan produk asuransi. Investasi kan nggak setahun 2 tahun jadi, Kak. Investasi nggak setahun 2 tahun. Ya, makanya investasinya mau yang kemana? Mau yang ke fixed asset, ke paper asset, atau yang seperti apa kan? Investasi itu banyak banget gitu opsinya untuk kita memilih. Tergantung lagi kita itu sukanya yang mana dan profil resikonya kita sebagai seorang investor tuh yang seperti apa. Makanya kalau punya rekening di bank-bank tuh mereka rata-rata kan punya RM. Nah teman-teman oprek-oprek dah tuh RM-nya. Jelasin ke aku dong. Investasi kalau di bank paper asset itu apa aja? Kalau menurut kamu investasi yang lagi bagus sekarang apa? Emas gimana menurut kamu? Reksadana gimana? Bitcoin gimana? Tanyalah sama orang-orang yang memang bekerja di bidang itu gitu untuk tahu kita tuh maunya bagus yang mana gitu. Biaya hidup ada di lantai berapa, Kak? Oke. Nah, gini, biaya hidup itu masuk dari salah satu yang di bagian dasar. Makanya karena kalau kita nggak punya tabungan, berarti uang semua pasti akan kepake buat sehari-hari. Betul. Ya, itu paling bawah lagi tuh. Maksudnya paling bawah di bawah udah nggak tabungan. ada sebenarnya kalau kita punya income. Karena pertanyaannya gini, kapan waktu yang tepat untuk kita mulai menabung? Ya kapan waktu yang tepat kita mulai menabung? Itu adalah pada saat kita punya income. Oke, Oke, betul. Menabung Walaupun itu, bukan fixed income ya. iya pokoknya lu punya income. Sejak mulai bisa menghasilkan uang, itu adalah waktu yang tepat untuk membentuk lantai pertama keuangan, fondasi keuangan kita. Nabung itu dari lebih atau disisihkan? Lebih dong. Lebih. Atau kalau ada sisa? Ada sisa dong. Seringnya berubah sih lo gimana? Iya, ada Seringnya- sisa. Pilihannya baru datang. Ada Seringnya sisa. kalau ada sisa. Iya. Tapi berdasarkan survei juga, kalau berdasarkan survei, kalau menunggu sisa, biasanya bablas, nggak jadi. Tapi kan kebutuhan Tabungan. rumah tangga, kebutuhan Banyak. operasional rumah kan juga tetap harus terpenuhi dulu Iya. kalau Betul. versi gue ya. Betul. Jadi yang dirasa cukup berapa? Yang dirasa cukup. Maksudnya Nah, angka buat di rumah tangga. operasional. Iya, Ya mungkin di 1,5 5 lah. miliar. 1,5 Apa? miliar. 1,5 juta. Kira gitu ya. Di perusahaan listrik Nggak sebulan sampai itu gitu ya. Iya, Kalau udah receh gatel. Iya kan gitu ya. Oke, 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6. Nah, tapi kan kita udah tahu nih, untuk bisa menghasilkan 5 sampai 6 itu dari mana nih? Kita mau menghasilkan 5 sampai 6-nya. Ngepet. Oke. Ya udah, kalau emang udah tahu punya pekerjaan tetap, punya pekerjaan sampingan dan sebagainya, ya udah kita kan bisa kalkulasi dari situ. Kalau ini masih cukup, jadi ini sebenarnya lebih kepada mau ngajarin nabung itu adalah cara sederhana buat memaksa kita untuk belajar mengelola keuangan dari dasar gitu. Nah terus mindset menabung yang benar itu yang mana? Sisanya kah? Atau alokasikan persentase Langsung dari di awal. income atau gimana Ya, kak? jadi yang paling benar adalah ketika punya income, langsung sisihkan sebagian. Nggak usah gede. Kalau nabung itu sebenarnya bukan soal numbers, tapi melatih kebiasaan kita untuk mengalokasikan dana ini, nggak semuanya dikonsumtifkan gitu. Nah kalau dia dapat income-nya, dapat nih. Ya, Banyak contoh. Dapat nih. Ya. Terus sisihin deh barang mungkin 200-300 ribu. Sisihin. Setelah disisihin, berhitung kita. Wah, Kurang. kok kurang? Operasional aja kurang nih. Masa gua harus norok lagi? Ambil dana darurat itu. Darurat borong. Tabungan aja Semua belum. serba darurat. Teriak, darurat boy! Kan 300 ribu itu ditabung buat dana darurat. Ah. Nah, lu udah kondisi darurat ya diambil. Iya diambil kalau udah. Berarti kan nggak bisa Tapi nabung. lantai satu. Nah, kalau mau masuk ke dana darurat, pastikan lantai satunya juga. Oh, udah salah, dia cukup. loncat, Jangan dia loncat. Nggak boleh loncat. Sama Dia kayak loncat. kita SD harus kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sama rumah keuangan juga gitu. Oh, berarti maksudnya pastikan gini. tabungan dulu. Baru kalau ini sudah cukup, kita rasa sudah cukup, baru kita mulai mikir untuk dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat ini besar kemungkinan yang memakai kadang bukan kita. Siapa? Anggota Bisa keluarga. anggota keluarga. Nggak ikhlas gue mah. Nah, itu makanya dia namanya dana darurat, dan itu benar. Itu bisa jadi situasional, bisa jadi opsional. Karena kita sendiri sudah aman, udah punya tabungan. Nah, berarti kalau Gitu. misalnya kayak tadi case-nya Adrian, kita nabung sekian itu 300 ribu, terus ternyata di akhir bulan ini kita kurang, gitu kan? Kita kurang. Berarti tanda tabungan ini yang kita ambil. Kalau mau diambil, tanya sama diri sendiri. Saya berani nggak mempiutangi diri sendiri? Minjem. Kan kita ngambil. Berarti kita secara sadar dan sengaja kita mau nggak untuk mengembalikan itu double. Mengembalikan dulu kalau perlu dikelebihin. Beban dong kak.
Iya dong. Ya enggak dong. Ntar dulu, Kan oke. disiplin. Nikmatin hidupnya kapan? Makanya Baru dengar aja udah pusing. Dia tuh pengennya happy. menikmati bener. hidup itu kan nggak selalu ada kaitannya dengan uang besar. Tapi bener kan ya, Enggak gue loh. potong ya. Maksudnya Iya, iya. untuk sekarang versi gue nih, menikmati hidup itu gue pegang cash money loh. Iya. Kalau gue pegang cash money itu buat gue lebih aman dan lebih menyenangkan daripada liburan. Menurut gue, maksudnya? Buat orang bisa beda-beda. Beda-beda. Kalau lo punya Kalau Kak duit, Adrian gitu. cash Lo punya money, duit, gue Buat pegang dia cash money. happy itu dia senang kalau dia pegang cash money instead of dia liburan. Kalau Kak Yuka, yang bikin happy itu sekarang Sama sih jadi cash money. Cash money. Cash money. Oke. Sekarang untuk in this Dibandingkan situation. liburan. maksudnya gini, kalau lo punya duit 1 juta gitu, berarti lo lebih suka lo Lebih punya suka. 1 juta daripada lo harus jalan-jalan Iya. ke Bugul yang Iya. spend money 1 Spend juta money, juga. bensin, Iya, iya. jajan, makan iya, gitu. iya. Kita beda circle loh. Sana dah. Dia sadar. Baik. Situ dah. Iya, iya. Kalau Kak Grace, Liburan lah, Kak. liburan ya. Iya. Kalau itu tos, aku juga gitu. Iya. Ya, sana. Iya. Ya, tapi setiap orang punya persepsi punya- dan juga Iya, apa ya? iya, punya tujuannya kesenangan pribadi beda-beda. kok. Tapi gue tanya Iya. sama lo, sorry Kak, motong Iya. Kak. Ketika kalian berdua nih nggak liburan, kalian nggak jenuh dengan bekerja dari pagi sampai malam, rutinitasnya seperti itu aja, belum antar jemput, belum ngurus rumah, belum Nggak apa-apa asal apa. gue megang duit Iya. gue bahagia. Terus duit yang lo pegang lo buat apa? Ya, Iya. bisa kita alokasin kapan mana. Nah, mungkin salah satunya adalah liburan. Yang penting aku pegang dulu nih duit. Ini kenapa kita jadi blok-blokan kayak gini? Banget untuk Kita kita iya. Iya. Kita tutup aja tirainya. Iya, Kita tapi nggak sefrekuensi, tetangga kita kayak gitu. Itu tangga kok gitu. Iya. kalau gue Oke, sih oke, gitu kan. oke. Itu tapi itu bukan perspektif yang salah kan? Enggak. Maksudnya kalau sekarang gue disuruh milih, lo mau duit 2 juta, lo pegang atau lo buat liburan sama keluarga? Gue akan pegang duit 2 juta. Gue lebih milih pegang duit 2 juta. Perkara gue nyenengin keluarga kecil gue, ya mungkin gue bisa alokasikan barang 500.000 lah untuk mereka ajak mereka makan. Itu buat gue jadi obat juga untuk nggak harus liburan mahal dan jauh Iya, gitu. paham. Nggak harus liburan mahal. Nggak paham lo. Tapi Dari tadi. gini loh, liburan walaupun tidak mahal itu kan juga butuh spend money. Betul, Tapi in this economy betul. dengan gaji yang mungil banget kayak gitu loh. Maksudnya untuk biaya hidup aja Kurang. let's say 3 juta nih kita punya income. Biaya hidup per bulan 2,5 juta. Ya kan? Nah, 500.000 itu lagi. Masa mau kita tabungin sih? Terus kita nggak bisa menikmatin hidup untuk jalan-jalan atau apa gitu? Itu loh maksud gue. Nah, itu Itu dia gimana? tuh. Ya, jadi kita balik lagi ya. Kalau kita memang belum di tahap yang bisa untuk splurge, berarti kita akan menekan atau kita mencari opsi mana yang low cost. Ingat aja, kebutuhan hidup itu akan berbeda dengan gaya hidup gitu. Jadi kita harus pastikan uang kita itu benar-benar sesuai yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar memenuhi. Tapi kan saya Keinginan. pengen keinginan kita atau kita Lo tadi pengen mihak gue, sekarang lo spending, ngejatuhin gitu. gue loh, Pak. Biarin. Ya, Biarin. jadi tadi punya gitu. temen. Jadi kalau tinggal punya sisa uang 500.000, ya udah berarti paling nggak coba ambil maksimum 10%-nya aja, 50.000-nya aja. Ya udah pergi ke Sanur, menikmati sunset, Lumpia. beli lumpia, kemudian pulang ke rumah. Toh kendaraan nggak harus bayar karena udah punya juga gitu kan. Kecuali kita Bensin nggak kan, punya kendaraan. pertama 16.000 loh. Iya, Kan nggak setiap mau pergi baru mau ngisi kan gitu. Iya, jadi Ribet banget tadi, hidupnya, Dik. makanya, liburan tetap bisa dinikmatin kok. Iya, Pak, gitu. chill. Kalau kakak uangnya berlebih, it's okay kok untuk di splurge gitu. Tapi pastikan tadi yang di bagian dana tabungan, dana darurat, punya insurance, punya investasi, dan yang level terakhir itu adalah warisan. Bahkan kita udah sampai bisa Itu tahapin tuh warisan. jadi ada berapa step? 5 ya? tingkat. 5. Ada 5 tingkat. Ada Dana darurat. persentasenya. Nah, Enggak ada persentasenya. Jadi ini kembali lagi tergantung kebutuhan dari rumah tangga masing-masing. Oh, berarti Kebutuhan nabung. dan kemampuan, Oke. gitu. Aku pernah dengar Karian, katanya kalau misalnya kita menabung, itu sisihkan 30% dari penghasilan. Lo pernah dengar gak sih? pernah. Iya. Pernah Waktu kan? kalian juga pernah nyampein Iya. berapa? 30 atau Iya. 20% dari Iya. penghasilan. Kita bisa Gue malah pakai dengerin beberapa kemarin dari kalian prinsip. 5%. Iya, apa Kok udah 5% ya begitu gue ya? banget ya, iya. Enggak, karena itu banyak. Prinsipnya adalah kadang ada yang pakai 5-3-2 gitu ya, kayak main bola gitu kan. Ada yang 4-4-3, 40-40 gitu. Nah, balik lagi. Kita feel safe-nya itu di angka berapa? Setiap orang bisa berbeda, Kak. Ya, kalau di kami Bahkan sekarang, termasuk dana sosial juga harus dipresentasikan. dana sosial, balik lagi nih.
paling aman itu adalah pada saat kita mengelola keuangan, kalau mau yang sifatnya buat kesenangan pribadi ataupun buat nolong orang, kalau memang nggak terpaksa banget harus pakai lantai 1, lantai 2, bahkan setelah asuransi, kita pakainya hasil dari investasi. Tapi Paling kan aman kita dari tuh situ, berinvestasi kan setelah anak tangga sebelumnya Betul. sudah terpenuhi kan. Betul. Baru bisa masuk kategori investasi. Betul. Makanya ketika kita belum bisa sampai di tahap investasi, ya berarti kita pastikan kita sendiri nggak kekurangan gitu loh, Kak. Jangan sampai kita membantu orang tapi kita sendiri nggak terbantu. Boleh nggak duit gitu. investasi itu kita ambil dari duit tabungan? Boleh, kan udah terkumpul, udah aman. Dari duit tabungan yang misalkan nih jumlahnya udah gede, ya persentasein lagi untuk masukin ke investment. Oh, Benar, gitu. itu benar caranya. Itu benar ya? Tabungannya udah ada, masukin ke dana darurat atau ada dana baru masukin ke dana darurat. Gitu nggak apa-apa. Karena fondasinya udah kuat Karena nih di fondasinya udah bawah, kuat, ya, gitu. gitu. Karena fondasinya udah kuat gitu. Jadi hasil tabungannya udah ada, udah cukup Udah nih. aman, dirasa aman. Kalau jadi kan prinsip paling aman tuh adalah gini, kalau kita beli barang itu, misalkan kita mau beli handphone, kita udah bisa beli barang itu 2 dan cash, kurang lebih itu salah satu patokannya kita dananya aman. Gitu. Oke, berarti kalau Bukan yang pergi beli handphone baru bisa mau satu nyicil, itu berarti lu nggak aman. Jangan dipaksa gitu, jangan dipaksa. Tapi kalau lo sendiri lebih suka beli barang Nyicil. atau liburan? Bukan beli barang atau liburan. Misalnya lo punya duit nih, punya duit kan. Lo pakai beli barang kayak sepatu atau handphone, atau lo pakai buat jalan-jalan, makan. itu beda. Tergantung kebutuhan waktu itu. Pada Lagi saat nggak butuh itu. nih, lagi nggak butuh. Kedua-duanya nggak butuh? Iya. Ya nggak usah. Ngapain? Nggak Kalau nggak mungkin butuh itu ngapain aja. kita beli? Pelit lo ya. Heran gue. Buat Lu diri- gimana sih? Gini. Gimana sih, Kak? Enggak, Lu kasih buat paham ke temen lu dah. Lo buat diri sendiri aja pelit. Kalau nggak butuh nggak beli gitu. Iya, kalau nggak butuh ngapain beli? Iya. Kalau waktu masih single sih aku langsung waktu dulu Gas ya? anak mobil ya ganti ban, ganti pelek, gitu-gitulah. Waktu udah nikah, udah berkurang karena akan mulai dialokasikan untuk biaya anak sekolah. Nanti jalan-jalan lagi, contoh nih mau ke Jepang nih 3 tahun lagi. Udah dari sekarang jadi daripada kalau pegang duit gue disuruh milih belanja, makan atau liburan, enggak gue simpen. Berarti kalau lo Karena sendiri ada punya Itu dia bukan karena ada bini lu. greater purpose kan gitu. Tadi Enggak, ada tapi kan greater udah jelas purpose, disimpan gitu. untuk liburan. Iya, Karena iya, kan tapi disimpan masih untuk jauh Karena udah ada nih, rencana. gitu. Karena Kan udah jauh. in case-nya karena kalian udah ada rencana untuk Iya, liburan kan iya, gitu. in case kan Liburan kayak yang gitu. Nah, misalnya kalau lo direncanakan. pada belum ada rencana liburan nih, tiba-tiba ada duit gitu Iya. kan, ada duit. Berarti Makan beli gua, barang kalau gua enggak, makan. lo makan, Gua habisnya buat makan. Gue makan. Makan itu jadi hal yang paling murah lah daripada harus milih liburan. Enggak juga, lo makannya di mana? Yes. Lo kalau pergi ke Mulia Hotel mahal Lu juga. ngapain makan di sono? Lah kan Lu sadar makan. diri lah. Lu ngapain jauh-jauh lu makan ke situ? Ya kan mahal Tenang juga aja, itu. Mama. Kalau gue mah ayam kremes Tanjer cukup. Ayam lagi panjang, Masuk. lo bisa Masuk, nikmatin emang. setiap saat karena itu Iya, murah. iya, Ayam kremes iya. panjer. Iya, Ya, dan itu makanya. ngenyangin. Tapi Iya. kenyang banget, enak ya kan. Jadi kalau gue sih Iya, gitu. Kalau gue dikasih pilihan liburan apa beli barang setelah pegang duit. Kalau gue saat ini gue pegang duit. Pegang duit, oke. Berarti Sama liburan kali enggak, duit. beli barang enggak. Enggak, mereka enggak kayaknya. asik Iya. Lah, ngapain? Ya kan Karena bisa menurut beda kami, kakak. aku ya kalau udah pegang duit gitu loh, misalkan in case nanti di pertengahan, wah pengen ini nih, kebutuhan ini nih misalkan, yang penting udah punya nih duit, kalau udah pegang duit baru gua beli. Kak, Gitu. dia itu kan bukan tipe pekerja. Iya. Iya. gue dari baru tamat kuliah Dia kan sampai tinggal, sekarang gue kerja. oh yang gitu. Jadi, Easy money. easy money. Aku tuh dari baru tamat Nggak ikut kuliah sampai sekarang tuh aku kerja, aku Izin. megang uang, dan prioritas uangku tuh ya memang untuk aku jalan-jalan, senang-senang nikmatin hidup. Karena beneran kerja itu kan kita mumet, betul. kita hidup cuma sekali. YOLO. Jadi kapan sih kita nggak bisa nikmatin hidup Nggak, lagi? nggak. Masa lo mau hidup lo monoton seperti itu? Bukan. Jangan. Enggak, gini loh maksud gua dengan cara seperti itu kan caranya orang untuk bijak dalam pengelolaan uang kan beda-beda. Jadi kalau menurut lo versi lo adalah orang-orang yang seperti itu adalah monoton, itu versi lo tidak buat kita. Tapi pasangan lo nggak pernah nuntut untuk pergi atau beli barang gitu? Pasangan gue paling banter gue ajak jalan-jalan seputaran Denpasar, terus nongkrong di pinggir jalan buat makan, selesai. Karena dia tuh emang tipe-tipe orang yang kalau nggak pengen kemana-mana, mending di rumah.
Enggak yang daripada gua Iya. daripada dia nge-mall mending dia ngemil. Takut ngomong kali Pak. Kalau lo Kak, berarti nggak apa kayak anak mungkin nggak ada menuntut untuk Nggak ada. Liburan kemana? Nggak ada sih. Layarnya berarti gitu ya Kak, tariannya? Iya. Mesti dana darurat dulu. Betul. Baru naik ke Tabungan dulu. Tabungan, dana Dana darurat, darurat, insurance, insurance, investment, baru legacy. Legacy itu warisan. Warisan, betul. Wah, warisan nggak ada. Berarti sini semua Berarti kalau perintis misalnya ya. kakak, Perintis juga kakak kalau waris misalnya ya. beli barang dengan nyicil nggak rekomen juga. Enggak, kalau bisa nggak nyicil. Kalau iya. rumah, Enggak, kalau bisa cash. rumah beli cash. Iya. Oh santai cuy. Santai. Bisa beda, bisa Iya. beda. Santai. Kalau Itu 1 buatku- miliar, Kak. Sedangkan nih, Cari, sorry ya, iya. kita Nyindir nabung aku. inflasi. Enggak, kamu beli rumah cash. Nyicil 1 M. Iya kan nyicil kan. Kalau kalian bilang kan beli rumah kan Nggak, katanya kalau bisa cash. Sekarang Iya. gini Kak, kita ngumpulin ya kan 3 juta nih, Iya, 300 ribu, iya. 500 ribu deh kita bilang per bulan. Setahun baru 6 juta. Untuk Iya. menyentuh angka 1 miliar itu butuh waktu berapa belas tahun. That's why dia nyuruh invest. Nah, tadi dulu benar, ketika sudah 15 tahun itu rumah harganya udah 2M, sedangkan kita baru ada punya 1 inflasi M dan sebagainya. inflasi. Iya, betul. Itu. Betul. Iya. Terus apa? Iya. Lu kasih statement apa nanya? Gue nanya, tapi kalian Iya, nggak komen. Gini, jadi balik lagi, kalau kami di rumah memang kita prinsipnya kalau bisa nggak ngutang nggak usah ngutang. Dari dulu lah, dari mulai pacaran kita udah sepakat ini nih gitu. Jadi kalaupun nanti mau beli rumah, contoh kalau waktu kemarin beli tanah di Tabanan ya kita belinya cash. Kemudian nanti kalau kita rencana mau bangun rumah di area Denpasar karena kita masih kesibukannya di area Denpasar ya kita akan sebisa mungkin kita belinya itu cash gitu. Kenapa? Karena buat kita tidur lebih nyenyak kalau kita nggak ada hutang gitu loh. Betul. Nah, makanya sebisa mungkin tuh kita nabung seketat mungkin dari sekarang tadi kita menunda instant gratification untuk sesuatu yang greater purpose gitu untuk tadi rumah karena rumah itu buat kita kan sangat mewah gitu ya. Mepet sawah betul. Tabanan. Iya itu soalnya. Tabanan lagi, misalnya iya, ya betul. mewah sekali mepet sawah sebelahnya kali gitu ya. Nah jadi kita memang kita udah planningin gitu kita akan bekerja cari source of income dari beberapa sumber. Kita jadi kalau di Robert Kiyosaki kan ada 4 cara menghasilkan uang. Ya. Jadi ada yang employee, ada yang self-employee, ada yang investor, dan ada bisnis. Nah, kami mencoba melakukan ketiga hal ini kecuali kita jadi karyawan. Kakak nyinggung kita bertiga di sini. Mostly orang Indonesia kan kesana. Kita terpanggil loh. Iya, Depan karyawan, kita babu. Iya, paling nanti tinggal tanya sama diri sendiri mau sampai kapan. Dalam. Iya kan? Nah, mental Benar. gue. Ya. Nah, Oke, terus. Jadi tadi dengan uang-uang yang sudah kita kumpulkan tadi, kita sudah bagi nih. Kita udah jadi investor. Kita invest di salah satu bisnis pariwisata. Kita rental camper van. Kita udah punya. Kemudian asetnya sofa dia masih tanah aja gitu. Nah kemudian sekarang yang kami lagi bangun kan bisnis. Nah dari bisnis kita dari awal sudah langsung membuat perhitungan gitu. Bisnis ini akan bisa memproduksi money, generate money buat kita itu Berapa berapa banyak? sih setiap bulannya. Dan kalau kita tadi mau punya rumah 2,5 M gitu, mau bangun rumah sendiri 2,5 M gitu ya. Kita akan prepare buat perhitungannya sedetail dan serapi mungkin. Supaya Gimana caranya? Iya, jadi kita membuat nih. Jadi contoh ya, kalau kita punya penghasilan sekian, gini, aku jualan produkku, kita udah tahu harus dapat cuannya itu 40% minimal. Oke. Jadi kita udah tahu kalau kita ada deal 100 juta, kita tahu 40 jutanya itu bersih. Ya, jadi kalau 1 bulan kita ketemu project ada 5, berarti paling nggak bulan itu aku bisa save lumayan nih 200 juta gitu. Karena kami membuat perhitungan untuk pada saat mau ngeluarin produk barang maupun jasa, itu kita harus tahu dulu potensi cuannya kita berapa persen. Untuk mengejar tadi 2,5 miliar. Kalau setiap bulan bisa dapat 200 juta, 2,5 miliar itu paling cuma butuh 1,5 tahun gitu. Betul. 15 bulanan lah. Iya, karena bisnis itu Iya, kan. makanya punya. Nah tadi bisnis itu kita baru berani untuk berbisnis kalau dari sisi kita punya tabungannya, dana daruratnya kita udah save Kak. Baru kita bisa. Berarti masuk emang ke kita level nggak boleh investment. loncat-loncat ya? Kalau Langsung investasi kalau nih mau gitu. coba boleh sih, boleh dulu. Silahkan dicoba. Umpama, Jadi gini. umpama.
Iya, dapat nih, dapat legacy duit, gitu iya, kan. iya, tiba-tiba dapat warisan 100 juta, 200 juta gitu. Berarti kan Kakak tahapan- mau masuk kemana dulu? Tahapan tabungan darurat investasi kan berarti sudah bisa tercover dari 100 juta itu dong. Maksudnya kalau mungkin- belum direncanakan, belum. Oke. Kakak harus dengan sadar dan sengaja langsung alokasiin. Oke, kalau Ya. kita dapat 100 juta, berapa baiknya yang kita alokasikan untuk si tabungan, dana darurat, dan berapa yang boleh kita gunain untuk investasi? 30 gue 60, gue 30 juga. Kan Yang kita mana dapat 100 juta. tabungannya? Oh, iya. Bagi ya. 30, sisanya lebih gede dong. Siapa sih yang mau ngasih? Iya, nggak ada. Dia tadi Kita ngomongin 25 juta. duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada gitu ya. Ya udah, kalau misalkan dapat 100 juta, ya udah kakak ada rencana yang lebih besar dulu nggak dari sisi budget untuk dalam 1, 5, atau 10 tahun yang akan datang? Kalau ada, alokasikan buat itu dulu. Budget terbesar buat setiap rumah tangga itu bisa beda. Kalau kami saat ini pengen punya rumah sendiri di Denpasar. Jadi kita akan gedein. Kalau bisa 50%, 50% aja dulu buat rumah gitu. Berarti aliran dananya lebih besar di sana dulu. Iya, karena buat kami rumah itu yang paling menguras budget paling gede harus di saving secepat mungkin. Lebih dari besar. sekarang. Paling gede lah dia porsinya. Yang jalan-jalan buat jalan-jalan ke Jepang, ya udahlah ya 10% lah, boleh lah gitu. 10 juta kan baru bulan ini, siapa tahu ada rezeki lagi bulan depan, 2 bulan lagi. Karena itu 6 bukan bulan lagi, kebutuhan darurat ya. Karena bukan darurat. Tapi Jadi- kalau rumah itu investasi atau kebutuhan darurat? Atau kebutuhan gitu? Ini rumah baru dibilang investasi kalau rumahnya menghasilkan. Kalau dia aset, itu jatuhnya aset. Kalau enggak kan itu Kayak jadinya ruko gitu liability. Nah, makanya kalau yang di rumah itu benar. Jadi di rumah nanti kita akan bangun di sebelahnya itu di dalam satu kompleks itu adalah kantor kita gitu. Jadi dalam satu area kami bisa menghasilkan. Jadi rumah itu jadilah aset karena dia punya kemampuan menghasilkan. Supaya kalaupun malah kalau bisa dari aset kita tadi bahkan bisa membiayai kebutuhan rumah tangga kita gitu. Wah seru tuh. Iya dong. Aman itu ya. Iya, betul. Jadi kita memang harus punya multiple source of income. Nah, sama lu punya mobil, motor, dan sebagainya. Kalau itu nggak bisa menghasilkan uang, ya itu namanya jadinya liabilities gitu. Malah jadinya cost, jadi beban gitu. Kecuali kita punya rencar. Nah terus Kecuali kalau punya rencar, kalau betul. orang-orang yang anggaplah baru mulai merintis kerja, Iya. terus gajinya masih UMR gitu Iya, kan, iya. itu tuh mereka pengen apa tahapan yang mereka harus lakuin supaya mereka aman dari sisi kebutuhan hidup? Salah satunya yang aku selalu ngasih tahu kalau lagi ngasih sesi coaching, kalau masih gajinya UMR, ya alokasikan anggaran untuk belajar dulu. Belajar. Investasi layar ke atas. Wah nggak kepikiran ya kali ya. Investasi apa? Leher ke Leher ke atas. atas. Belajar, Otak belajar. ini isi berarti. dulu. Skincare. Skincare nggak cukup. Otak Leher ke atas kan Iya, iya, iya. Termasuk Maksudnya Dalamnya- biar di leher nggak belang. iya kan pakai skincare. Otak maksudnya. Tahu Iya, skincare iya, belajar iya. maksudnya Ilmu dia. saya belajar. Jadi karena gini, beda banget dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Kalau kita mau belajar sesuatu itu kayak lebih effort. Betul. Ya nyari artikel, Literasi. pergi ke perpustakaan, baca di perpustakaan dan sebagainya. Zaman sekarang, the world is in your hand kan. Ya. Kamu mau nggak mau, suka nggak suka, kamu pasti akan keluarin budget buat kuota. Kalau gaji lu masih UMR, masih di bawah, masih yang bukan yang lu seneng ngeliat saldo rekening lu, ya belajar dulu gitu, belajar dulu, cari mentor, cari komunitas, belajar. Belajarnya apa? Nonton YouTube atau cari cafe yang ngasih wifi, ya lu belajar, update, kemudian coba praktekin ilmu yang dipelajarin gitu. Berarti belajar Nambah skill baru. Untuk apa yang mereka suka juga. Iya, paling gampang itu, mulai dari yang lu suka. Belajar gitu. apa? Ya dari yang lu Apa suka. yang lu skill suka? baru, skill baru, Kakak skill suka baru apa? yang mampu Badminton. menghasilkan uang gitu. Oke, nah kalau badminton, tanya sama diri sendiri dari bagaimana cara hobi saya ini bisa menghasilkan uang ya? Konten kreator. Bisa jadi dari konten kreator, bisa jadi jualan raket badminton, bisa jadi Affiliate ya, open affiliate ya. PO untuk perlengkapan badminton, bisa jadi buka warung di tempat main badminton. Jadi iya ya. we have to think bagaimana caranya hobi saya ini bisa generate money gitu. Kalau Itu hobinya dulu. scroll sosial media,
Nah, Jadi admin lu. jadinya iya. Punya pengalaman Admin apa? juga. Admin Iya. juga, Admin admin juga. WA gitu ya. Iya, karena iya. sukanya rebahan sambil scroll sosial media, tapi pengen dapet duit tuh gimana Nah, caranya? gue mau ngucap tapi gue takut. Jadi Gue udah tahu baca pikiran lo. Iya. Open PO kan? Open PO. Jualan. Iya, Oke. Iya. Open Pay? Open PO. Berarti gitu Karen, belajar dulu. Iya, kalau masih gajinya masih UMR, lu belum enjoy, belum happy sama gaji lu belajar dulu, nambah skill, perbanyak kemampuan. Itu Contoh kayak bakal gue lu bisa papanya. kepake, gitu. Gue suka digital marketing. Iya. Invest ke situ. Invest ke situ kalau sudah Berapa ada duitnya. alokasinya? Kalau udah, nah sekarang maunya tuh dijadikan buat source of income atau hanya sekedar hobi, itu juga akan membedakan. Income. Kalau itu lu mau jadikan income, lu akan all in all out gitu. Tergantung Modalnya tujuan gede berarti dong. ya. Ya, iya, modalnya kalau dia nggak ada masalah dengan modalnya, kalau aku sih all in all out. Kalau nggak punya modal, apa yang bisa kita lakukan dulu nih? Ya, Misalnya cari- kita pengen buka usaha, tapi YouTube. kita belum ada modal gitu loh. Usahanya kan whatever ya, kayak lo tadi mau jual apa? Baju kayak gitu. Ya. Tapi kita Ya. belum ada modal. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, satu tadi kita cari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu yang mungkin kita bisa atur sefleksibel mungkin. Contoh jadi affiliator, jadi reseller gitu ya. Yang penting kita dapat duitnya dulu. Begitu duitnya dapat, ingat langsung ini nggak boleh dipakai buat konsumtif. Ini buat nanti buka bisnis. Udah, lu harus disiplin gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama itu dulu. Jadi kita pastikan kita cari dulu source of income. Nah, kemudian kalau kita tadi pokoknya kita belajarin skill untuk nambah income dengan sesuatu yang kita suka dulu gitu. Berarti emang kuncinya yang kita suka. Iya. Karena kan kita akan belajar di sana Iya. ya. Biar nggak beban Iya, ya. biar nggak beban, lu ngelakuinnya bangun pagi tuh enjoy gitu. Iya sih. ngerjainnya gitu. Iya. Kalau lu ada di posisi bisa memilih ya. Waktu dulu pertama kali aku kerja, aku nggak ada kesempatan untuk memilih. Karena buat orang tuaku yang kerja benar itu adalah yang di kantor. Betul. Mindset orang tua dulu ya. Gitu. Iya. Emak gua selalu bilang PNS is the best career, Yes. opportunity. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah melirik sekalipun ke sana. Ya. Kepengen pun enggak. Kepengen pun nggak gitu. Tapi pernah mencoba. Enggak juga. Oke. Karena nggak kepengen. Karena nggak kepengen, karena minat dan sama nggak sekali suka gitu. ya. Karena aku melihat langsung zaman masih kuliah sudah bekerja. Aku lagi kuliah pun aku mampu menghasilkan uang kok gitu. Jadi ketika ditawarkan dengan sesuatu yang gajinya juga dulu kecil, terus buatku kayak itu kayak nggak masuk di akal gitu. Dan kalau aku mau punya cita-cita gede, kayaknya uang itu nggak bakal bisa. Karena buatku kayak dari dulu pun aku udah anti untuk kayak kan nanti bisa disekolahin. Buatku kayak emang hidup harus terikat itu ya gitu loh. Nggak ada motivasi kerja loh kalau nggak punya Jadinya utang. enggak sih, itu Nah, mindset itu yang salah kalau sih. mindset kayak gitu Kalau gimana? gue sih itu banyak mindset kan, yang tapi keliru sih. Bagaimana statement yang bilang kalau misalkan kan banyak nih kalau nggak Iya. utang nggak ada gitu. Nggak Kalau punya. kita nggak punya. Nggak punya. Kalau Enggak kita- sih. Kalau aku nggak sependapat sih. Dulu leaderku sempat mention, teman-teman lu udah pada kredit BlackBerry. Dulu zaman itu Oh, ya. ya, BB ya. Supaya kamu jualannya lebih kenceng ya. Motivasi kerjanya ada gitu. Ya udah biar mereka aja Pak gitu. Kalau aku enggak, aku tetap kejar kerja yang benar, bonusnya dapat aku beli cash. Dan aku tunjukin aku langsung beli 2 ya Pak gitu. Dulu aku kasih 1 pacarku, jadi aku beli, aku langsung belinya 2. Pas putus diminta balik nggak? Pacar itu sebelum kalau orang. Belum ketemu. Bisa nggak ke sana spesifiknya? Iya, Penasaran Enggak apa-apa. Karena kita tahu sebenarnya. Dan gue penasaran iya. sama laki-laki kalau putus pada minta balik Enggak nggak sih, pada gua balik? enggak. Ngapain? Enggak. Ikhlas lah. Itu kan Enggak. kakak nggak ikhlas mau ngasih apa-apa. Iya. Dia pernah ngasih begitu. Nggak pernah ngasih ngasih apa-apa. Kan kita saling investasi lagi pacaran kan. Jadi, Nah, Iya betul, oke bukan lah. sama saling Karian, take and berarti give. berarti kalau posisinya seperti Pelit itu, ke? untuk orang-orang yang kita lihat nih, kita lihat secara kasat mata kemampuan Mata. Iya. finansialnya mampu Kelihatan, gitu. dia kelihatan. Oh, Iya, oke. finansialnya mampu. Tapi kita lihat apa yang mereka bawa tidak pernah berganti itu bukan berarti mereka nggak sanggup beli ya. Iya, enggak lah. Karena ada skala prioritas yang harus mereka keluarin. Betul, kan beda antara beneran kaya sama terlihat kaya kan. Beneran Kelihatan. kaya. Dari? Terlihat kaya Kalau aku? dengan yang beneran kaya. Kalau aku terlihat apa? kaya. Nyesel undang Terlihat Karian kaya, sampai ya kan? jauh. Iya, beda loh beneran kaya sama terlihat kaya karena kalau udah kaya beneran itu malah justru makin
makin Low nggak mau profile. kelihatan, pakai low profile. Mobil juga nggak ganti-ganti, baju ya kayak begitu Aku mobil gue R3. AC-nya rusak. AC-nya rusak, Oh, udah radionya. dibenerin ya? AC-nya nggak dingin terus radionya rusak. Enggak, itu dia Kak. Jadi waktu mobil gue rusak, yang gue cerita itu ya, mobil gue rusak ya kan. Nah gue tahu nih, kita 2 minggu lagi mau THR-an, THR-an. tiba-tiba hari ini AC-nya rusak, bolak Kesel balik ke kan? bengkel sampai kena 5 juta. Jadi maksudnya kayak, Habis what? dong. THR-nya udah habis ke sini. Iya, Itu dia gue Lo ceritain. tau nggak gimana caranya biar itu nggak kejadian lagi? Gimana? Minta maaf sama suami dah. Banyak dosa Iya, kayaknya. lu banyak dosa. Banyak dosa Lu sama karena suami kena lu, Kak. kena azab. Tapi itu THR suami gue. Terus yang salah Bukan siapa? dia, suami ya kan? THR suami Iya. gue. loh. Iya. Iya. Berarti hal-hal kayak gitu itu yang kadang-kadang bikin lo akhirnya berpikir ini duit kok nggak pernah antar iya, gitu ya. bahkan Sih, kemarin, hilang mulu kemarin gitu. gue sempat ngobrol sama temen gue. Jadi dia mau beli sepatu harganya 700.000, ya kan. Kemudian dia maju mundur nih mau beli sepatu. Beli nggak ya? Terus gue bilang gini, lo beli, lo kerja, lo kasih self reward buat diri lo beli sepatu. Sekarang gini, lo nggak beli sepatu, duit lo juga bakal habis buat hal yang lo nggak tahu. Endingnya lo mikir, ini 700.000 gue kemana ya? Kemarin habis kemana ya? Kenapa Kayak nggak gue gitu. beli sepatu aja Lo gitu? kenal kok orangnya? Oh siapa? Bung Jack. Jangan diomongin di sini. Iya, iya. Gua Itu tuh ngasih gimana? saran kayak gitu. Karen, itu mindset orang yang selalu berpikir bahwa itu self reward. Itu kita sembunyi gitu. Maksudnya gini, kalau kita dari awal ketika kita sudah punya kemampuan menghasilkan uang, balik lagi kita itu yang menentukan apa kita goals paling besarnya ada nggak sih gitu. Jangan terjebak dengan godaan sale, mall baru, gitu kan. Ya boleh gitu, tapi pertanyaannya gini, ada temanku yang juga punya sepatu banyak sekali, kan ditanyanya emang sekali berangkat pakai berapa pasang sih sepatunya gitu. Satu pasang. Satu Iya pasang sih. gitu. Maksudnya ya it's okay ketika semua kebutuhan lainnya sudah terpenuhi, anak sudah aman dan sebagainya. It's okay, tapi jangan menggunakan kata-kata self reward untuk selalu pada saat kita mau mengeluarkan uang. Enggak, itu hanya kedok kita aja. Dan ingat, ketika kita instant gratification seperti itu, ingat itu juga akan nagih jadinya. Oke. Apa-apa beli, yaudah kalau lagi stres dikit, beli ada uang dikit, beli. Jadinya kita kayak ngumpulin sesuatu yang harusnya kita nggak perlu, malah jadinya kita beli gitu. Nah, ya. Kalian, kalau untuk orang-orang seperti kita, orang-orang yang berkecimpung di dunia entertain, yang memang dituntut groomingnya harus bagus kan, maksudnya nggak harus mahal juga, gitu. Cuman ya Gonta-ganti lah ya. gonta-ganti lah. Ganti apa? gitu. Pasangan? Itu enggak dong. Yang jelas gonta-gantinya tuh apa? Groomingnya. Lo kalau ngomong gitu jangan di Iya. ini. Budgeting. Itu Lu gimana, budgeting. Kak? Lu budgeting. Oke. Kan lu udah tahu setiap kali lu manggung lu dapat berapa juta. Dari situ ya lu alokasiin lah 5% tuh much better daripada yang ya udah deh tunggu uangnya dapat dulu baru aku beli gitu. Enggak lah, semuanya serba by design kok, by planning kok. Oh, jangan kujuk-kujuk langsung beli yang Ujung-ujungnya mahal langsung habis. beli mahal dan sebagainya. Enggak, jangan-jangan tiba-tiba kita nggak butuh. Sebenarnya kita nggak perlu, tapi karena dumpung duitnya ada nih. Iya, beli. Berarti tetap Kita tuh beli karena butuh. Iya, gitu. beli banget yang karena bilang Iya. mumpung ada nih kedok mumpung itu doang. ada. gitu kan. Jadi kita kayak banyak banget hal-hal yang kita jadikan kita Kedok. sembunyi di balik itu gitu, gitu. Makasih Sering-sering kalian. terjadi. Hari ini aku talk show sama kakak, jadi aku. Kenapa sih lu? Enggak, bado gue. Iya, so centil Bado gue. Setelah ini aku Tadi jadi lo sama sadar- narasumber nggak gitu. Salah itu ya sama Kak Dayu. Tadi kan setelah ini jadi aku semakin terbuka matanya. Nanti kalau misalnya aku duit tetap aku pakai buat liburan. Kami lawan lu. Sama aja dong, lu ngasih kesimpulan kayak gitu. Iya. Ya liburan kan gini ya, balik lagi kesenangannya setiap orang kan bisa berbeda. Ya nggak apa-apa kalau memang liburan itu adalah salah satu cara untuk menyenangkan diri sendiri, menyenangkan keluarga dan disepakati oleh anggota keluarga tanpa merasa terpaksa. Ya udah lakukan yang pertama tadi budgeting aja. Dan balik lagi nggak harus mahal. Dan nggak harus Liburannya nggak harus mahal. Nggak Iya. harus mahal. Bahagia itu sederhana, Iya. Kak. Dia ngomong itu lu nggak pantas Iya. ngomong itu ke gua, iya kan? Nggak mencerminkan Nggak ya. mencerminkan. Mencerminkan. Lu dibilang financial advisor juga bukan, ya kan? Ya, enggak kan, gua kan tadi metik kata-katanya kalian. Iya. Apa kata-kata dia? Liburan nggak harus Liburan mahal. itu nggak harus Yang penting tabungan. Iya, tabungan, Tabungan, dana darurat, dana darurat, asuransi, investasi. investasi, sama legacy gitu kan. Mempersiapkan dana buat anak dan cucu kita kan
justru kayaknya lebih menyenangkan gitu. Kenapa harus kita yang nyiapin sih? Suruh Tuh. cari sendiri lah. Tuh. Nah, balik lagi gitu. Maksudnya mereka memang akan mencari bagiannya mereka sendiri gitu. Tapi pada saat kita ada maupun nggak ada, itu kayak kalau aku pribadi, aku kan seneng banget. Ini kakek udah siapin loh dari dulu gitu. Bener. Iya, itu kan kayak kebanggaan gitu. Iya. Buat kita pun bangga bener. gitu. Iya. Gue tercerahkan. Iya gitu. Nah, Dia tuh punya prinsip gitu soalnya. Biarin dia ngais-ngais biar sendiri. dia akan mencari, dia Nah, karena pasti kalau akan menurut mencari aku kok. ya Kak, Iya. investasi yang paling penting untuk anak adalah pendidikan. Betul, setuju banget. Jadi aku Setuju rela banget. bayar Bayar sekolah mahal. mahal Betul. untuk dia gitu. Iya, saya juga setuju kalau itu. Nah, karena, kalau sampai Iya. berhutang untuk bayar sekolah mahal, kalau kalian sendiri, karena mungkin Iya. kita saking pengen masukin dia biar dapat bagus circle yang ya. oke Iya, gitu. iya. Balik Atau lagi. sampai mengorbankan nih penghasilannya 30 atau 40% buat bayar sekolah. Oke, jadi gini, balik lagi, hutang itu nggak negatif ya. Oke, jadi hutang yang termanage itu masih positif. Oke, kalaupun berhutang untuk biaya anak sekolah, tapi kita punya kemampuan membayar hutang, itu bagus, masih bisa. Oke. Ya, yang menjadi masalah adalah kita memaksakan berhutang, tapi kita sendiri nggak pernah tahu dengan jelas uang balikinnya dari mana. Itu jauh lebih fatal. Karena yang repotnya nanti adalah satu, keluarga lain bisa ikutan repot. Yang kedua, ingat kalau kita udah ngomongin soal anak di dalam keuangan, ingat anak itu meniru apa yang dilihat dari orang tuanya. Orang tua gue ngutang, ya udah deh gue juga ngutang. Ngutang Kita buat secara sekolah. nggak langsung kita sudah nanemin Contoh. bibit-bibit contoh kalau mau ini bisa kok berhutang gitu. Tapi uangnya dari mana kan kita nggak pernah ngomong sama anak. Apalagi masih Sumbernya dari model ini, gitu. Iya, kalau kecuali kita seterbuka itu soal keuangan dengan anak, it's okay. Jadi anak udah diajarin dari kecil. Kalau punya uang sekian, kamu alokasinya ada 3 amplop nih. Mana yang ditabung, mana yang mau dipakai belanja, mana yang mau buat diinvestasi gitu. Nah, jadi mulai diajarkan. Kalau itu nggak diajarin, ya udah dia kan cuma mencontoh, oh bapakku juga kalau aku mau sekolah ternyata sampai harus cari pinjaman ya gitu. Itu nggak bikin dia akhirnya harus empati ya? Siapanya nih? Si anaknya. Masih kecil kita bisa expect apa gitu. Kalau itu bukan sesuatu yang kita ajarkan. Oke. Kan itu harus ada dari yang natural, ada yang nurtural kan. Ada yang diajarkan, ada yang secara nature. Kalau empati harus diajarkan, gitu. Termasuk soal pengelolaan uang. Hati-hati karena mereka niru gitu. Mereka Sekalipun peniru nggak sejati gitu. nggak kelihatan banget gitu ya. Iya. Tapi iya. mereka membaca polanya. Mereka ngelihat orang tua ekspresinya nggak happy karena tekanan keuangan, mereka akan bertanya-tanya, kurios, cuman nggak berani. Kecuali di rumah tangga tadi suami istri itu memang membudayakan untuk boleh bercerita, bertanya. Kalau zaman dulu kan orang tua selalu bilang, Nggak anak boleh. kecil tahu Tahu apa. apa. Kan dulu gitu. Kalau di rumah aku sih gampang ya, ketika akhir bulan makan telur dadar udah tahu tuh anak Udah gue pasti tahu, nyokap ya. gue lagi gak punya duit. Pasti. Oh indikatornya Benar, gitu. benar, benar. Itu salah satu indikator. Nasi sama telur dadar. Benar, benar, Tadi makan benar. telur dadar ya, udah tahu deh. Emang harus gitu ya indikatornya? Anak gue tadi beli telur gulung, Telur beli telur lu gulung. terlalu konsumtif. Iya. Lu bisa bikin sendiri. Anak-anak dia. Gue sebel gue. Gue tuh kadang-kadang sok bijaksana tau. Enggak kan telur gulung kan hal yang kalau dengan lo Padahal beli bisa bikin 10.000, dia di rumah, ya tuh kan? lo bisa Iya. bagi-bagi ke tetangga, lo bikin tuh satu banyak, lo Iya, bisa bagi-bagi. lagi Bener nggak ya, kalian? Iya, iya, Lo iya, konsumtif. Iya, Ya kan? iya. Kalau itu sih gue lebih kepada care ke kesehatan anak sih kalau kayak gitu. Iya, dibanding kalau spendingnya. Orang dia tadi lagi habis main badminton, cet, Jajan. pengen telur gulung ya udah beli. Iya, iya, iya. Gue mau buatin juga kan gue lagi di jalan. Iya. Nggak bisa gue buatin. Ya harusnya sih kalau gue tetap buat, ya mungkin bisa di rumah. Dibawa gitu. Lo masak aja jarang. Tapi bisa bedain telur bebek, telur asin, telur. Bisa warna hijau. Oh, iya. Kalau bebek kan hijau. Telur ayam kampung, Putih. putih. Putih kecil. Telur ayam paling takut sama telur apa? Toleransi. Hah? Toleransi, Bukan, ya? sama telur asin. Kenapa kita? Ada tatonya. Iya. Kalau telur asin takutnya sama siapa? Telur puyuh. asin. Iya, kenapa? Karena tatonya lebih banyak. Tatonya lebih banyak. Telur apa yang bisa dipakai jalan? Telur toar. Telur baru tahu gua. Iya. Telur jadi bahas telur. Telur enaknya diapain?
Dimakan Wah, lah. salah lu. Dewe. Dipelintir. Cut. Aduh, apa beda telur dengan telur? Oke, itu baru. Aduh. Jadi bahas tuh ada financial plan. Oke. Di luar prediksi BMKG ya. Terakhir nih Iya, untuk iya, teman-teman iya. yang gajinya UMR, persentase paling aman untuk mereka bisa mulai belajar tahapan atau di layer pertama nih, nabung. Itu berapa persen dari income? Contoh kalau dia punya 3,5 juta nih setiap bulan, ya kalau 10%-nya kan berarti 350.000. 5% lah, 175.000. Dikit ya. Nggak Tapi apa-apa. rutin, Tapi rutin. dan tidak membebankan ya. 175.000 bener, jangan sampai itu malah sampai dia nggak makan, dia nggak bisa bayar bensinnya, bayar kos-kosannya nggak bisa. 175.000 itu banyak kok kurs-kurs yang bisa didapatkan dengan Betul. harga segitu. Iya. Beli buku, ya buku-buku untuk pengembangan diri gitu ya, itu bisa kok mereka baca dulu supaya skillnya nambah gitu. Berarti kalau seandainya dia tertarik dengan salah satu skill dan course-nya harganya mungkin di angka Mau belajar public speaking 500 misalkan, sampai gitu. 1 juta Ya, dia nabung dulu 4 bulan. tahan Baru dulu dia nih. ikut, tahan dulu. Tapi punya Ya, tapi tujuan dia tahu ngapain. tujuannya, Habis duitnya lagi buat dong apa. tabungannya. Nggak apa-apa, tapi at least setelah itu dia kan dapat nambah ilmu baru, nambah network baru. Konversinya. Income baru. Nanti bakal ada calon income baru gitu. Karena emang harus begitu kan. Kalau Iya, dibilang iya. nggak modal, bukan nggak modal, mereka nabung kok. Nabung, iya. 5% Tetap ya? punya, iya Berarti 5% gaji lah. gua 1 juta. Per hari. persennya. 50 Per hari kan ribu itu. lah, Iya. Hari. Saling toleh. Sehari ya. 1 juta per hari. Iya, sehari ya. Berarti startnya Possible lah, small aja. possible kok. Startnya Ya. small. Start small. Selalu mulai dari yang muda, selalu mulai dari yang kecil dulu gitu. Karena yang besar sekarang itu karena digosok-gosok dari kecil. Ah, Ya. oke. Masa sih? Iya ya. Karena besar Dulu dia kan besar, gosok-gosok, jadi besar. Coba antar. Yang income-nya kan. Iya, income-nya. Iya. Pokoknya konsisten aja Oke. gitu. Oke. Siap-siap Kuncinya kalian. tuh di konsisten ya. Thank you Oke. so much hari-hari ini ya. Sama-sama. Luar biasa, abis Thank aku you. benar-benar tercerahkan banget. Iya loh. Besok, Makanya- besok kita gajian. Wow. besok ya? Besok maju. Kan tanggal Iya. 8/7. Nggak usah lu bahas on gajian. air. Kita Itu gajian. gajiku yang lalu aja udah yang Masih bulan lalu. sisa, masih belum habis. Habis dari 2 hari. Gaji Sejak masuk mulai di tanggal masuk gitu ya. 8, tanggal 10 udah Udah habis. 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 10 koma gajinya. Thank you so much Kak Karian Thank you, ya. thank you, thank you, thank you, Thank you, thank you, Kak Karian. thank you. Padahal kita kalau Semoga nggak bosan-bosan diundang Yes, ke sini. kalau kita pasti. kalau kita datang ke kantornya dia, itu langsung nomor rekening saya ini gitu. Kalau sini kan nggak usah. As a friend aja kita. aja ya. Kita konsultasi bebas ya Karian Luar ya. biasa. Bebas, Jadi bebas, berarti bebas. Mulai ini gue mau nabung 5% lah. Ya, Dari? nabung lah. dari Dari 100.000, penghasilan. dari 100.000. Iya dong, dari penghasilan nanti. Dikit banget. Kita mulai Goceng. di 2027. 2027, oke. Alah. 4 bulan lagi ya. Sisanya nikmatin hidup dulu nih bentar nih. Iya lagi dikit dong, udah beberapa bulan 4 kan, bulan nikmati lagi, aja. ya, 4 bulan Thank you so lagi. much. Thank you. Apa-apa. Elevara Sinergi kantor di mana? Oh ya di mana? Oke, kantor kita di Suli Business Center di Jalan Suli. Wah, deket banget dong. Iya sama dong, kantor di Fox Gasu ya. juga. Iya kok. kah? Iya. Bisa sering Satu jalur jajan. itu dong. Di Iya, mananya satu Balawan? jalur. Yang ini loh yang banyak, Gimana tuh? yang ada cafe shopnya, yang ada jual buah, Suli Business Center. Yang ya itu isinya kan perkantoran semua. Kita ada di lantai 2. Yang ada tempat Pertokoan itu, pertokoan bunga-bunga floris, enggak? Bukan sih, pertokoan, pertokoan dan toko dan kantor, isinya kantor semua. Oh, yang ada ayam, Ada nasi jual campur ayam buah. Jokwi. Nah, sebelumnya di tengah-tengah. Kiri jalan. Aduh, kiri jalan. Tawai. Suli Bisnis SBC, tulisannya SBC, Suli Business Center. Kita ada di situ. Oke. Tapi mostly kita bisa juga di reach out lewat WA, nomor telepon, dari sosial media, YouTube, Di mana ada tuh? kita. Coba. YouTube ada, Instagram YouTube pasti. ada, Instagram ada, Facebook ada. Ya, kita lagi bangun website-nya juga sekarang. Oke. Kasih tahu apa nama Instagramnya, yang mau Instagramnya. di-follow. Elvara.synergy ya, pakai Y grade ya, SYNERGY gitu. Pakai Oke. Z. Ya, Elvara.synergy. Oke. Ya. Siap. Thank you. Follow. Thank you. Mudah-mudahan obrolannya bermanfaat ya. Kalau Anda mau konsul-konsul, kalau mau konsul-konsul Yes. ke Rian Manopo Rian. aja. Anda butuh uang? Iya. Jangan hubungi kita. juga nggak punya uang. Oke, thank you banget. Bye. Thank you. Muah.